Panggilan di Keuskupan Sintang dilakukan oleh Komisi Panggilan Keuskupan maupun oleh KKI Keuskupan Sintang. Sementara Komisi Panggilan fokus pada penjaringan dan pembinaan para calon imam di seminari, KKI Keuskupan Sintang melalui Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk pengembangan panggilan mengambil peran untuk mempromosikan panggilan imamat dan hidup membiara, terutama kepada kelompok anak-anak dan remaja. Keuskupan Sintang yang terletak di bagian timur Kalimantan Barat mencakup 3 kabupaten dengan wilayah keuskupan mencapai 62.120 km persegi. Keuskupan Sintang memiliki 37 paroki, 189 stasi, dengan jumlah jiwa Katolik mencapai 294.498 jiwa. Pastoral di wilayah yang sangat luas ini dilayani oleh 76 imam yang terdiri atas 49 imam projo dan 27 imam kongregasi. Pengembangan panggilan di keuskupan ini praktis baru dimulai di awal tahun 1980-an dengan pendirian seminari tinggi di Bandung dan seminari menengah di Mataloko, Flores oleh Monsinyur Ishak Lura, PR. Pendirian Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney di Sintang semakin mendorong pertumbuhan panggilan, terutama di kalangan putra-putra asli bumi Borneo. Meski demikian, sampai saat ini jumlah imam yang ditahbiskan belum sebanding dengan jumlah umat Katolik yang semakin bertambah dan cakupan wilayah pelayanan yang masih sangat luas. Menyadari kebutuhan akan jumlah pelayan tertahbis ini, KKI Keuskupan Sintang terpanggil untuk mempromosikan dan mendorong pertumbuhan benih panggilan imamat dan panggilan hidup religius, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Pengembangan panggilan di kalangan anak-anak dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Jambore Sekami Keuskupan Sintang. 2 kali Jambore Sekami Keuskupan Sintang yang melibatkan lebih dari 2.000 anak selama rentang 2016 sampai 2019 kental diwarnai dengan promosi panggilan imamat dan hidup religius. Kegiatan Jambore selalu diawali dengan karnaval panggilan imamat dan hidup religius. Sebagian besar peserta Jambore diminta menggunakan pakaian khas uskup, para imam maupun religius yang ada di Keuskupan Sintang. Jambore yang terjadi pada tanggal 20 sampai 23 Juni 2019, dalam karnaval ada unsur lain yang kami tampilkan sebagai bentuk pengembangan panggilan. Beberapa peserta diminta untuk mengenakan pakaian kaum rohaniwati, seperti bisa menggunakan jubah atau pakaian suster, kain pastor, menggunakan lengkap kasula, bahkan juga menggunakan pakaian uskup. Ini sebagai bentuk bagaimana kita membangkitkan animo dalam diri anak sendiri tentang panggilan itu. Kami mengadakan Jambore itu dengan membentuk perkampungan, 3 kampung besar. Setelah itu dari kampung itu kami membagi ke dalam keluarga-keluarga dari setiap kampung itu. Dari keluarga itu kami tentukan mengenai anggota keluarga. Nah, di dalam anggota keluarga ini yang harus ada seperti di dalam keluarga normal kita, ada kepala keluarga, ada kakak keluarga di dalam keluarga, dan juga ada pembimbing rohani. Nah, pembimbing rohani ini kami libatkan seluruh kaum religius yang ada di Sintang, baik imam, suster, bruder, dan frater. Lalu apa kegiatan mereka selama Jambore itu? Mereka kita libatkan di dalam setiap kegiatan harian Jambore, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Misalnya dari jam yang sudah diatur oleh panitia, misalnya jam sekian mereka berdoa atau mereka misa, mereka sarapan ataupun makan juga di dalam keluarga. Setelah itu mereka melakukan aktivitas dalam keluarga, misalnya mencuci piring, lalu ngepel atau kerja melakukan kebersihan dalam keluarga.
Setelah itu mereka akan masuk lagi dalam panggung besar itu untuk mendapatkan edukasi dari jembore itu, dari tema-tema tertentu. Lalu setelah itu mereka kembali ke keluarga untuk makan siang, juga berlangsung di dalam keluarga. Lalu misalnya untuk doa sore, doa malam, dan semuanya aktivitas di dalam keluarga itu seperti keluarga normal kita. Tetapi yang bedanya di sini bahwa ada pembinaan rohani. Pembinaan rohani ini atau pendamping rohani inilah mereka yang mempunyai peranan untuk mendekatkan diri mereka selama kegiatan jembore itu berlangsung. Pada prinsipnya orang hanya berfokus pada sekami. Sementara kami dari Keuskupan Sintang dalam mengadakan kegiatan jembore bisa dilihat dari sudut pandangan yang beda. Selain untuk sekami, tetapi juga bisa untuk pengembangan panggilan menjadi imam dan kaum religius. Ini adalah lahan bagi kami, lahan yang bagus, salah satunya lahan yang sangat bagus untuk mencoba kami mulai menanamkan ataupun menaburkan benih-benih panggilan melalui jembore itu, supaya anak katakanlah mulai dididik dari awal, mulai dari masa muda, sehingga dalam proses mereka akan semakin dimampukan untuk menentukan jalan hidup mereka yang kita harapkan supaya tetap menjadi rohaniwan, rohaniwati. Selain itu juga kami dari Keuskupan Sintang atau dari situasi Keuskupan sendiri merasa ini adalah hal yang sangat penting dan memang urgen, karena gereja ini akan terus berkembang. Ya, lalu dalam pelayanan gereja memerlukan pastor atau memerlukan kaum religius, itu tidak bisa dipungkiri. Seperti apapun perkembangan gereja ke depan, bahwa pengembangan panggilan atau menanamkan benih panggilan kepada setiap iman, setiap orang Katolik itu tidak bisa terlepas dari panggilan itu, dari gereja itu. Maka kalau dilihat dari situasi Keuskupan Sintang sendiri, umat semakin berkembang dan tenaga pelayan kaum tertabis dan juga kaum rohaniwan itu masih tetap terasa sangat minim untuk melakukan pelayanan itu. Maka salah satu cara yang kami gunakan, yang kami bangun itu adalah bagaimana mencari trik-trik yang bisa digunakan untuk dalam momen panggilan itu, untuk mengembangkan panggilan bagi imam maupun kaum rohani-rohaniwati. Pengembangan panggilan di kalangan remaja dilakukan melalui program Live-In kelompok Teen School of Mission Keuskupan Sintang. Kelompok sekolah misi remaja yang dikenal dengan nama Tisom Kesi merupakan perwakilan remaja misioner dari Keuskupan Sintang yang tergabung dalam program sekolah misi remaja yang diadakan oleh Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia. Selain melaksanakan program-program Tisom Nasional, Tisom Kesi juga melaksanakan program-program tingkat keuskupan. Salah satu program Tisom di tingkat keuskupan adalah Live-In Tisom. Live-In Tisom merupakan kegiatan mengisi Hari Minggu Panggilan Sedunia tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2019. Pada kegiatan itu, para Tisom Kesi diutus ke biara-biara tempat para pastor, suster, dan seminaris tinggal. Anak-anak remaja itu dibagi dalam kelompok-kelompok untuk hidup bersama di dalam komunitas-komunitas susteran, komunitas biara, pastoral, dan seminari itu sendiri. Lalu apa yang mereka buat di sana? Mereka mengikuti acara-acara di dalam komunitas itu. Misalnya saja, kalau di susteran, mereka ikut berdoa, ikut brevir. Mereka juga mendapat pengetahuan tentang sejarah singkat dari biara itu atau kongregasi itu. Lalu mereka sendiri juga pada malam harinya ikut berdoa, doa malam ataupun
doa apa saja, acara apa saja pada hari itu, pada hari pertama yang ada di komunitas itu. Rekreasi bersama para suster. Terus pada hari berikutnya mereka sama bangun pagi, ikut doa, setelah itu mengalami aktivitas kerja seperti ngepel, lap kaca atau lap kursi, meja, ngepel dapur atau masak di dapur bersama para suster. Lalu doa bersama, dan terakhir dari itu mereka masing-masing tetap diminta untuk melakukan refleksi poin-poin penting yang mereka dapati di sana selama mereka live in itu. Jadi mereka mendapat makna-makna tertentu dalam kehidupan bersama, kehidupan komunitas yang meneguhkan dan menguatkan. Ikutin keseruan kita. Ayo kita mau masuk. Cikidut. Udah senang nggak sampai sini, Nyok? Senang. Oke. Senang nggak? Apa senang nggak sampai sini? Tapi inilah teman-teman, ini kamar yang sangat sederhana namun istimewa bagi kami. Tapi sampai mempersiapkan diri apa itu tidak kan refleksi atau lama ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya besok karena nanti harus mandi. Saya sempat berangkat mandi dan mandi. Atau semua di sini kan? Boleh saja kalau mau di sini. Tapi apa juga jam 8 dan atas. Oke, jadi sekarang kami mau bertanya dikit ya, Suster ya. Tanggapan Suster mengenai penggunaan medsos sebagai pewarta perutusan misioner remaja. Menurut saya, ya banyak hal positif di situ. Bisa apa? Karena orang muda sekarang kan ya lewat medsos itu kan bisa bagaimana apa? Mendalami pengetahuan, menimba pengetahuan lebih luas daripada zaman dulu kan. Nah sekarang kan anak-anak zaman now lah, bukan zaman old ya. Dan seharusnya medsos ini ya berguna untuk perkembangan lewat ilmu pengetahuan, lewat mengenal juga bagaimana hidup bakti, khusus untuk mengenal kongregasi kan ada buka di medsos kan atau berita gitu ya tentang kongregasi ini, tarekat ini. Ya. Berarti banyak hal positif ya, Suster ya, yang bisa dilakukan. Bagi yang menggunakan, tapi bagi yang menggunakan dengan baik. Kalau menggunakan salah juga ada hal negatifnya juga. Jadi mengatur diri untuk orang muda. Namanya Nama siapa, saya Suster? Suster Paulina SDC. Lalu asal. saya orang Batak. Bukan Batako tapi orang Batak, orang Medan. Orang Medan. Medan. Lalu apalagi? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang berkesan bagi Suster masuk ke dalam biara atau komunitas Suster dan SDC? Oh, yang berkesan untuk masuk di SDC itu yang pertama adalah kesederhanaan. Sederhana, rumah kami juga ada di kampung, sangat bermasyarakat, masuk dengan umat, hidup di antara umat itu pasti. Oke. Itu. Apa sih motivasi Suster sehingga memutuskan untuk hidup biara seperti sekarang ini? Saya ingin ikut Tuhan, itu yang pasti, itu janji Tuhan lebih ini ya.
Nggak ada, memang sih bagus yang lain yang menjanjikan yang lain, tapi Tuhan lebih menjanjikan sesuatu yang karena untuk menjadi suster itu kan totalitas ya. Totalitas tidak ada gimana ya, nggak bercabang pikiran kita, jadi melayani itu fokus. Nggak seperti yang lain, kalau pastor suster itu kan memang fokus pelayanan ya, itu yang membuat gimana ya, ingin 100%, tidak setengah-setengah. Begitu. Mantap sekali lah suster. Pesan remaja ini untuk hidup membiara. Pesan untuk para remaja yang hidup membiara. Itu keren. Kalau bukan kalian yang menggantikan kami menjadi suster, entah kongregasi apapun, itu semua kongregasi bagus itu. Kalau bukan kalian yang menggantikan kami, siapa lagi? Bener. Tidak mungkin dari pesantren yang akan datang menjadi suster. Kalian inilah generasi penerus. Benar. Mau kongregasi apa, mau SDC, mau SMFA, mau CP, mau apa, terserah. Mau Ursulin, mau apa, semuanya bekerja di ladang Tuhan dengan ciri khas masing-masing, spiritualitasnya. Kalau kami kan, kakek kami itu Santo Vincentius Apollo, itu spiritualitas kami, kakek kami yang hidup dalam kesederhanaannya itu. Jadi buat teman-teman di sana yang jangan ragu gitu ya suster ya, mau masuk biara tuh nggak usah ragu. Jangan ragu, jangan bimbang. Nah, kali ini kan kemarin udah 2 suster nih yang wawancarain. Sekarang tinggal sisa suster ini. Perkenalkan diri dulu dong suster. Oh baik, nama saya Suster Francisca Lintang, SDC, artinya Suster Cinta Kasih. Nah, SDC itu Sordella Carita. Asal saya dari Jakarta. Kan Jakarta. Jadi kami ini punya beberapa pertanyaan nih suster. Iya, silakan. Boleh dibacakan Riril? Kenapa nama komunikasi ini dinamakan SDC? SDC karena dulu ketika ini sejarah revolusi Prancis, jadi suster pendiri kami namanya Santa Yona Antida Ture. Dia adalah suster Putri Kasih. Ketika dalam peristiwa revolusi Prancis di negaranya, dulu tuh semua biara-biara ditutup, suster-suster harus pulang ke rumahnya. Nah, dalam perjalanan waktu dia merasa terpanggil dan untuk membuat kongregasi. Nah, maka dia menamakan kongregasi Suster Cinta Kasih. Bagaimana kongregasi SDC dapat terbentuk? Nah, awalnya adalah ketika Suster Santa Yohana Antida membuat suatu sekolah anak-anak, sekolah kecil, sambil memberikan makan sup, karena di barat itu sup itu terkenal ya, karena musim dinginnya dan musim bersama calon-calon suster muda lainnya. Maka dengan perkembangan waktu ternyata banyak yang mengikuti jejak dia. Lalu dari awal itulah berkembang dan akhirnya disetujui oleh wewenang gereja setempat, tarekat kami disahkan. Ini adalah proses menabur bagi kami. Tetapi bagi kami belum bisa memutuskan apakah atau menilai ini sudah maksimal atau belum. Tetapi yang jelas dari cara itu, momen yang kami gunakan dengan melibatkan rohani-rohaniwati, para imam untuk ambil aktif di dalam jembore, bahwa setelah jembore kami ketahui bahwa beberapa anak yang dari jembore itu sampai sekarang masih di seminari menengah. 2 kali jembore yang kami alami dari Keuskupan Sintang, bahwa saat tahun ini ada 1 seminari yang sudah masuk ke seminari tinggi di Malang. Upaya mengembangkan panggilan imamat dan hidup membiara memang bisa dilakukan dengan banyak cara. KKI Keuskupan Sintang memilih untuk berpartisipasi dalam upaya gereja mengembangkan panggilan khusus ini dengan cara mempromosikan panggilan khusus ini kepada anak-anak dan remaja sejak usia dini. Melalui kegiatan Jambore Sekami tingkat keuskupan yang melibatkan ribuan anak,
KKI berusaha juga agar anak-anak mengenal dan tertarik dengan bentuk kehidupan para imam dan kaum biarawan-biarawati. Sementara itu, kegiatan live-in para remaja merupakan usaha tindak lanjut untuk lebih mengarahkan umat beriman, terutama para remaja, untuk lebih tertarik dan memilih panggilan hidup khusus ini. Tentu saja, sebagai umat beriman, kita hanya berusaha dan berupaya. Semoga Tuhan memberkati usaha ini dan semakin banyak orang yang terpanggil untuk menjadi imam Tuhan. Karena wilayah pelayanan di Keuskupan Sintang masih sangat luas dan membutuhkan banyak pelayan tertahbis.